Malaysia lagi ngemis beras ke Indonesia. Gila sih, menurut lu gimana nih guys? Kita harus bantuin mereka apa enggak ya? Lu tega lihat tetangga kita itu menderita, mati bergelimpangan. Indonesia cakap beras cukup tolak bantuan Malaysia ketika banjir 2025. Tapi import beras daripada Amerika Syarikat. Apa benda ni? Yang menarik adalah soal impor beras. Impor beras itu data palsu soal swasembada pangan. Fakta datanya mengatakan jumlah sawah di Indonesia tidak bertambah, malah makin berkurang. Saya harap rakyat tidak terburu-buru dan panik kerana bekalan makanan di negara kita buat masa ini masih mencukupi. Mencukupi itu sehingga misalnya bekalan beras sehingga 8 bulan, sehingga ujung tahun ini. Saya pun heran di Malaysia ini. Karena harga beras di Malaysia ini ya bisa dikatakan murah ya. Ini beras sambutan harganya RM38. Dapat statement dari mana? Malaysia akan krisis pangan, Malaysia akan krisis beras, Malaysia warganya akan kelaparan. Indonesia yang dikatakan swasembada pangan malah mendatangkan impor beras dari Amerika. Siapa yang menjadi budak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang ketahanan pangan Malaysia para sahabat saat terjadi konflik di Timur Tengah para sahabat. Dijangka tetap aman para sahabat sampai terjadinya konflik itu sampai selesai macam itu. Bahkan kalau kita berbicara tentang swasembada pangan ini para sahabat, dekat Indonesia memang orang yang sangat pertama yang mengajukan bahwasanya Indonesia stoknya berlambat dan menghina, mengejek Malaysia para sahabat, bahwasanya mengatakan Malaysia akan mati, Malaysia warganya akan kelaparan, Malaysia akan krisis swasembada pangan macam itu. Bahkan ada juga yang mengatakan, netizen Konoha sendiri pun mengatakan Indonesia sudah berlambak stok berasnya melimpah, Malaysia akan makan ubi kayu macam itu para sahabat. Tetapi semua itu hanya fakta belaka. Buktinya Indonesia yang sudah dikatakan sudah berlambak swasembada pangannya, sudah stoknya berlambak para sahabat, malah impor berasnya 1.000 ton daripada Amerika para sahabat, dari Amerika. Bahkan kalau si Benek mengatakan Malaysia yang menjadi budaknya Amerika, malah kebalik, bagai meludah ke atas kena muka sendiri, karena Indonesia yang menjadi budaknya Amerika. Buktinya apa? Menteri-menterinya bekerja mengatakan swasembada pangan kita stok aman macam itu, dan sekarang malah stok malah impor beras dari Amerika sebesar 1.000 ton para sahabat. Dan para sahabat penasaran bahwasanya banyak yang mengkritik bahwasanya stok dekat Indonesia berlambak itu hanya omong kosong, hanya belaka bodoh yang menipu masyarakatnya sendiri. Dan para sahabat penasaran seperti apa videonya? Kita simak sama-sama. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita tonton sama-sama. Let's go. Malaysia lagi kekurangan stok beras. Ini kata si Benek. Gak usah heran ya kalau sekarang hari-hari belakangan ini Malaysia lagi panik, lagi galau, dan mereka sampai ngemis beras ke Indonesia loh. Gila sih, menurut lu gimana nih guys? Kita harus bantuin mereka apa enggak ya? Lu tega lihat tetangga kita itu menderita, mati bergelimpangan, gak bisa makan lagi. Tega lu guys. Menurut lu gimana sih yang harusnya dilakukan oleh Republik kita ya? Apakah kita harus segera sewa helikopter, lalu bagi-bagi beras dari udara, lempar-lemparin ke bawah supaya mereka tidak mati di bawah? Malaysia cukup beras, Benek. Tak usah kau prihatin. Sebaiknya kita jangan kasih guys.
Kita prioritaskan dong rakyat kita sendiri. Bentar lagi bakal terjadi kekeringan yang luar biasa. Masa kita malah asik lindungin negara orang? Lebih baik kita jaga dong cadangan beras kita sendiri. Lu setuju gak dengan itu? Atau ya kita bagi-bagi aja ke negara tetangga Malaysia kita. Atau yang lebih hebat lagi nih guys, jangan-jangan kita mendingan kita kirim aja petani-petani dari Indonesia untuk bercocok tanam di Malaysia. Seperti Indonesia dulu kan ngirim guru-gurunya ke Malaysia untuk mengedukasi Malaysia. Saya Beras cukup hingga ujung tahun. Jangan panik. Ini terburu-buru terbaru dan 2 panik April kerana bekalan 2026. makanan di negara kita buat masa ini masih mencukupi. Oh, stoknya berlama. Itu sehingga Misalnya bekalan beras Okey. sehingga 8 bulan, sehingga ujung tahun ini Okey. masih mencukupi, insyaAllah di kadar harga yang lebih kurang. Buat masa sekarang saya memberi jaminan bahawa stok beras kita misalnya sehingga 7-8 bulan akan datang di paras yang cukup. Selepas itu kita akan melihat pula suasana dengan perbincangan dengan Kementerian Keuangan, dengan Bernas, dengan semuanya sekali untuk kita berusaha bagaimana untuk meringankan bebanan pengguna ini. Sebab itu saya yakin dalam suasana sukar begini, kenaikan harga minyak begini, saya mengharapkan pemain-pemain industri semua, sama penanam sayur ke, hal peternakan ikan ke, hal telur, ayam dan sebagainya akan memainkan peranan supaya kalau berlaku kesan kepada kenaikan harga minyak ini tidak begitu ketara naik harganya pada masa yang akan datang. Kementerian Pertanian dan Bekalan beras di Sabah mencukupi terkawal. Update terbaru si Benik. Kekal mencukupi dan terkawal. Timbalan Menterinya Datuk 3 April 2026. Bersama menggesa orang ramai bertenang dan mengelak pembelian panik. Terdahulu, Fung Hin diberikan taklimat mengenai situasi terkini susulan pertemuan dengan Ketua Operasi Padi Beras Nasional Berhad Bernas Sabah, Hervian Kirman, dan Timbalan Pengarah Bahagian Kawal Selia Padi dan Beras Negeri, Rosman Syamsul. Beliau mengakui pembelian panik dalam kalangan pengguna baru-baru ini membimbangkan, tetapi menegaskan keadaan itu bukan disebabkan kekurangan beras sebenar. Katanya pembelian panik itu didorong penyebaran maklumat tidak sahih hingga mengelirukan dalam kalangan orang ramai. Sebab itu beliau memberi amaran penyebaran kabar angin bukan sahaja mengelirukan pengguna, tetapi juga boleh mengganggu kestabilan pasaran jika dibiarkan. Beliau mengulangi paras bekalan beras semasa di Sabah adalah mencukupi untuk memenuhi permintaan, satu pendirian yang beras tempatan tu. Pada masa sama, kerajaan negeri telah meningkatkan pemantauan di seluruh rantaian pengedaran untuk memastikan keselamatan dan ketersediaan makanan berterusan. Yang menarik adalah soal impor beras. Impor beras itu data palsu soal swasembada pangan kaitannya. Tidak mungkin Indonesia swasembada pangan. Kalaupun katanya kita berprasangka baik Indonesia swasembada pangan, pemerintah harus jawab data dulu. Kenapa dari tahun 2004 sampai 2005 kita masih impor beras 5,4 juta ton, tiba-tiba di 2026 jadi 0? Jawab dulu data itu. Kalaupun kita masih berprasangka baik kepada Presiden Prabowo pilihan Mas Islah, kita harus counter dengan data. Datanya itu baru bisa masuk akal Mas Islah kalau jumlah sawah bertambah. Kata teman-teman ekonomi, fakta datanya mengatakan jumlah sawah di Indonesia tidak bertambah, malah makin berkurang. Oh, ini karena ada teknologi penanaman sawah yang lebih canggih. Pertanyaan besarnya, kampung mana di Indonesia yang nanam sawah lebih canggih dari Jepang? Kita mau tahu itu. Tidak ada data itu. Presiden sedang membohongi publik secara terang-terangan. Kak, betulkah Indonesia akan mengimpor beras dan ayam dari Amerika? Kalau saya melihat ya dari isi perjanjian yang ditandatangani oleh Bapak Presiden kita pada Februari 2026, salah satunya adalah menurunkan tarif impor dari Indonesia ke Amerika Serikat dari 32% ke 19%. Yang kedua, membebaskan tarif untuk banyak barang Amerika Serikat yang masuk Indonesia
Indonesia setuju membuka pasar dengan menghapus lebih dari 99% hambatan tarif untuk barang-barang Amerika tertentu termasuk produk industri, pertanian, dan teknologi. Kalau dilihat dari sini, ayam dan beras termasuk dalam pertanian. Jadi kemungkinan yes. Dan satu lagi fakta yang membuat aku geleng-geleng kepala, kita orang Indonesia kan suka makan tahu dengan tempe. Bahan dasar dari tahu dan tempe itu kacang kedelai. Padahal untuk menanam kacang kedelai itu sendiri di Indonesia, pemeliharaannya sangat senang karena saya pernah menanam, tidak memerlukan jumlah air seperti menanam padi. Tetapi kesulitannya apa? Setelah memetik tuh, kita untuk mendapatkan kacang siap untuk dijadikan tempe itu prosesnya sangat, kalau secara tradisional sangat memakan waktu. Jadi di situ perlu campur tangan pemerintah untuk menyediakan satu mesin. Kalau tahu dan tempe itu boleh diproduksi dalam negeri, kita tak perlu mengimpor dari Amerika Serikat 70-80% tau. 70-80% kita mengimpor dari Amerika Serikat. Kau bayangkan? Kita harus mampu Indonesia bakal memberi impor makan beras kepada seluruh rakyat Indonesia. 1000 tan Tidak dari lagi impor, tidak akan impor beras lagi, 580 tidak ribu akan ayam impor dari Amerika jagung Serikat. lagi, tidak akan impor garam lagi. Adik-adik saya ini semua nanti Sat. kalau pakai mobil buatan Indonesia, kau naik motor buatan Indonesia, 105.000 pick up. Indonesia. Kau pakai RI wajib impor 1000 ton beras dari Amerika per tahun. Per tahun. Kau pakai sepatu buatan Indonesia. AS bagaimana nasib peternak? Pemerintah impor 500.000 indukan ayam. Omon, ya. Jadi tidak hanya omon. Kerjanya omon saja. Indonesia cakap beras cukup tolak bantuan Malaysia ketika banjir 2025. Tapi import beras daripada Amerika Syarikat. Apa benda ni? Disember 2025, pasca banjir besar di Aceh, Malaysia cuba bagi bantuan beras percuma. Tapi bantuan ditolak, malah ada yang dikenakan cukai. Prabowo cakap, terima kasih beras kami cukup. Tapi baru-baru ni Indonesia buat perjanjian 4.5 bilion USD untuk import keperluan pertanian daripada US. Ini termasuk 1000 tan beras. Belum ni Indonesia juga ada joint board of peace yang dibuat oleh Trump. Ada yang cakap Indonesia bayar 1 bilion USD untuk join. Ini bukan nak buat bisnes, ini nak melobi. Jepang ada beras, bukan beras yang buat makanan kita. Mahal itu 100.000 lebih 1 kilo kan? Aku kasih tahu ya, negara kita tuh emang paling bisa buat bikin gebrakan baru. Kayak ini yang tadi aku baca nih ya, ada berita baru nih. Pemerintah impor 1000 ton beras dari Amerika, AS gitu kan. Pak Sulhas tegaskan ini beras khusus bukan untuk konsumsi umum. Apa? Hah? Bapak itu bisa beli beras tuh gara-gara gaji dari kita loh. Ya kan Pak? Gaji dari kami-kami ini yang gak seberapa ini. Buat Bapak beli beras, terus Bapak beli 1000 ton beras dari Amerika. Bayangin. Terus aku tuh mikir ya, emang negara kita itu gak bisa produksi sendiri. Emang negara kita itu kurang sawah apa? Terus kata Pak Menteri Pangan katanya itu beras khusus gitu loh. Beras khusus mahal tuh. Contohnya kayak beras Jepang gitu kan. Per kilonya tuh 100.000. Lah ini tuh juga, ini tuh beras khusus gitu loh. Beras khusus nggak kayak buat kita nih, rakyat-rakyat jelata ini nggak bisa. Kita cuma cukup yang 5 kilo tuh 70.000 itu loh. Yang biasanya beli di swalayan itu tuh, yang udah disamaratakan harganya, kita cuma boleh konsumsi itu. Sedangkan beras yang diimpor dari AS tuh kita nggak boleh. Tapi maksud aku, fungsinya beli tuh buat apa? Negara kita loh, nggak kekurangan sawah. Terus ya di Jawa itu kan udah padat penduduk ya, padat bangunan. Tapi meskipun sepadat itu, sawah tuh masih gampang loh ditemuin. Maksudnya masih ada. Kenapa nggak itu uang daripada buat ngimpor ya? Memperbaikilah kualitas beras kita. Karena kita tuh punya sawah banyak alat-alatnya, bijinya, terus pengetahuannya. Biar apa? Biar maksudnya tuh berasnya tuh bisa buat kita gitu loh. Nggak perlu impor. Nih, aku kasih lihat video sawah di tempat aku kerja ya. Meskipun gelap, karena ini memang udah malam. Tapi itu ya, seberang tempat aku kerja itu tuh sawah gede banget. Yang mana aku tuh kerja di kota gitu loh, sawah tuh masih banyak. Terus kenapa harus impor 1000 ton dari Amerika? Nih ya, asal kalian tahu, ini kan karena udah lagi gelap. Karena berita ini keluarnya kan malam kan. Tuh, itu semua isinya sawah loh itu. Di seberang tempat aku kerja, maksud aku kerja di kota. Masih di kota tuh sawahnya gede banget tuh.
Ini aku geser kameranya biar nggak bayang. Aduh, nih. Tuh, sawah semua loh. Terus aku kayak, impornya buat apa sih, Pak? Tuh. Makanya diperbaikin SDM-nya, mesin-mesinnya, biar kita tuh punya beras sendiri gitu loh. Ngapain mahal-mahal jauh-jauh impor beras dari Amerika nih? Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Memang sudah lama ya para sahabat, video si Benek ini mengatakan Malaysia akan krisis sandang pangan, krisis beras, masyarakatnya akan kelaparan macam itu. Apakah kita akan mau membagi atau dibiarin aja ya macam itu? Seolah-olah mengejek Malaysia macam itu para sahabat. Fakta di lapangan banyak yang ditunjukkan oleh pekerja daripada Indonesia sendiri yang tidak terima terhadap statement Benek yang mengatakan Malaysia krisis beras para sahabat. Banyak warga yang ada dekat Malaysia, warga Indonesia sendiri yang bekerja dekat Malaysia itu tidak pernah ada isu kelaparan, tidak ada pernah isu mereka itu tidak makan ataupun sampai 2 hari tak makan, setiap hari makan para sahabat. Tak ada isu tentang beras dekat Malaysia. Bahwasanya ketika saat terjadi peperangan di Timur Tengah, konflik di Timur Tengah para sahabat, Menteri Pertanian Malaysia menegaskan stok sandang pangan dekat Malaysia para sahabat aman sampai ujung tahun, sampai akhir tahun 2026. Ini merupakan yang dikatakan si Benek yang membuat netizen Konoha termakan hoax dan mengejek-ejek Malaysia. Malaysia itu makan ubi kayu macam itu para sahabat. Ini kita berbalik fakta. Kita yang dikatakan swasembada pangan para sahabat, yang mengatakan stok kita ada 3.7 tan macam itu. Ini sudah melebihi stok kapasitas penggunaan kita. Kita hanya pakai 3.4 tan macam itu para sahabat. Dan ini sudah berlambat macam itu. Kan katanya sudah berlambat. Tetapi kenapa Bapak Presiden mentandatangani dalam surat perjanjian ekspor dalam perdagangan tarif dengan Donald Trump, mereka akan menerima impor ayam dari Amerika Serikat sebesar impor beras para sahabat sebesar 1.000 tan para sahabat. Inilah yang menjadi pertanyaan, bahwasanya menteri-menteri yang menulis swasembada pangan dengan Indonesia sudah berlambat, stok sudah melampau. Itu yang dikatakan abang tadi itu hanya hoax macam itu. Malaysia para sahabat tanpa banyak cakap, tanpa banyak bicara, yang selalu direndah-rendahkan sama Indonesia sendiri para sahabat, dan juga termasuk si Benek, stok dekat Malaysia aman. Buktinya juga BBM para sahabat, minyak subsidi dekat Malaysia tetap macam itu. Tetapi yang non subsidi dinaikkan karena kalau terlalu banyak ditanggung negara para sahabat, sedang geopolitik yang tidak menentu yang sekarang terjadi konflik di Timur Tengah akan bengkak utangnya. Dekat Indonesia tidak dinaikkan, tetapi minyaknya yang tidak ada, orang yang nak beli pun tak ada macam itu dekat stesen minyak yang ada dekat Indonesia para sahabat. Masih panik, kelangkaan itu banyak bermacam-macam isu lah yang ada dekat di Indonesia ini. Masih belum stabil pengelolaannya macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Farhan minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar Mas Menu diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.